Kami dari kelompok 2. Nama saya Sabsa Rahman dengan NIM 24104001. Saya Bulan Silviana Putri Nugroho dengan NIM 241040600004. Saya Marifatul Aziza dengan NIM 241040600006. Kami akan menyampaikan materi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di video pembelajaran menelusuri sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, terjadi sebuah periode penting dalam sejarah Islam yang membentuk fondasi peradaban yang gemilang. Kita akan melihat jejak langkah para pemimpin yang bijaksana, menelusuri kebijakan-kebijakan mereka, dan mengungkap tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Jadi, siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan belajar dari sejarah dalam video ini. Sebelum kita membahas lebih detail tentang masing-masing khalifah, mari kita pahami bersama apa itu khalifah. Secara etimologi, khalifah berarti pengganti atau penerus. Dalam konteks Islam, khalifah adalah sistem kepemimpinan yang menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Para khalifah adalah sosok yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan umat, menegakkan keadilan, menerapkan hukum Allah, dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Sistem pemilihan khalifah pada masa itu didasarkan pada musyawarah yang merupakan bentuk demokrasi awal dalam Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, Utsman bin Affan, dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Para khalifah ini adalah pemimpin yang adil, jujur, dan teguh dalam membela kebenaran serta perjuangan agama Allah. Mereka tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga menjadi teladan bagi umat dalam beribadah dan berakhlakul mulia. Khulafaur Rasyidin diberikan kepada 4 sahabat setelah kewafatan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau adalah Asy-Syiddiq, artinya yang selalu membenarkan, karena beliau selalu membenarkan apapun yang dibawa oleh Rasulullah, terutama setelah peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW, orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, dan juga merupakan ayah mertua Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang sangat berjasa dalam menjaga keutuhan umat setelah wafatnya Nabi. Kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq diuji ketika umat Islam menghadapi ujian yang sangat berat. Banyak kelompok yang murtad dan muncul nabi-nabi palsu. Beliau dengan tegas menghadapi tantangan ini, mengirimkan 11 pasukan untuk memerangi para pembangkang dan nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar Asy-Syiddiq juga memperluas wilayah Islam dengan mengirimkan pasukan ke Persia dan Romawi. Abu Bakar bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seseorang yang lembut, adil, dan sangat peduli terhadap umatnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sangat mengutamakan kepentingan umat. Abu Bakar memimpin dengan keteladanan dan kesederhanaannya. Beliau menerapkan sistem musyawarah dalam mengambil keputusan dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masa kepemimpinan Abu Bakar adalah masa yang sangat krusial dalam sejarah Islam. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun setelah memimpin selama 2 tahun 3 bulan. Kita lanjutkan ke khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang visioner dan dikenal sebagai pendiri sistem politik Islam yang modern. Umar memerintah Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai dengan tahun 644 Masehi.
Di masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan hukum syara sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Beliau memperkuat peran musyawarah dan pengambilan keputusan dan menjadikan nilai ini sebagai inti dari kebijakan pemerintahannya. Khalifah Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah Islam secara signifikan, meliputi Syam, Palestina, Mesir, hingga Persia. Dengan strategi militernya yang terorganisir, umat Islam memenangkan banyak pertempuran besar seperti Perang Yarmuk melawan Bizantium dan penaklukan Qadisiyah melawan Persia. Keberhasilan ini tidak hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena kebijaksanaan Umar dalam memperlakukan wilayah yang ditaklukkan dengan keadilan. Di sisi lain, Umar juga dikenal karena reformasi administratifnya. Beliau memperkenalkan sistem diwan atau pencatatan administratif, membentuk pengadilan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta menerapkan sistem tunjangan bagi para prajurit. Umar juga mendirikan lembaga Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara dengan transparansi. Selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah ketiga yang dikenal atas jasanya dalam pembukaan Al-Quran yang hingga kini menjadi mushaf standar umat Islam. Khalifah Utsman juga melanjutkan ekspansi wilayah Islam ke Afrika Utara dan Armenia. Di masanya, Islam mencapai Tunisia, Sudan, Tripoli Barat, dan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya belum terjangkau. Langkah-langkah ini menunjukkan dedikasinya untuk memperluas penyebaran ajaran Islam. Namun, kepemimpinan Utsman tidak terlepas dari tantangan. Salah satu isu besar yang mencuat adalah praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Gejolak sosial ini memuncak hingga terjadi pemberontakan yang berakhir dengan wafatnya Utsman di tangan para pemberontak secara tragis. Meski demikian, warisan Utsman dalam penyebaran Islam tetap menjadi salah satu pencapaian penting dalam sejarah. Khalifah terakhir dalam periode Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Masa kepemimpinan Ali dimulai setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Situasi politik pada masa itu sangat tidak stabil. Masyarakat menghadapi konflik internal yang berat akibat perpecahan di antara umat Islam. Sebagai khalifah, Ali fokus pada upaya membenahi pemerintahan dan memulihkan persatuan umat. Salah satu langkah penting yang diambil Ali adalah memecat gubernur-gubernur yang dinilai tidak kompeten dan menggantinya dengan pejabat yang lebih terpercaya. Ia juga menata ulang distribusi keuangan dari Baitul Mal agar lebih adil, tanpa membeda-bedakan status sosial atau kedekatan dengan pemerintahan. Namun pada masa pemerintahan Ali juga diwarnai berbagai tantangan berat, termasuk pemberontakan dari kubu-kubu tertentu. Konflik terbesar terjadi dalam Perang Siffin dan peristiwa Takhim atau arbitrase yang memperuncing perpecahan umat Islam menjadi 3 kelompok besar, yaitu pendukung Ali, pendukung Muawiyah, dan kaum Khawarij. Di tengah semua tekanan itu, Ali tetap menjadi sosok yang memegang teguh prinsip keadilan. Ia menolak kekerasan kecuali digunakan untuk mempertahankan kebenaran. Dalam berbagai khutbahnya, Ali sering mengingatkan tentang pentingnya menegakkan kebenaran, keadilan, dan menjaga amanah. Pada akhirnya, kepemimpinan Ali berakhir dengan tragedi. Beliau wafat setelah ditikam oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat menunaikan sholat subuh. Kematian Ali menandai akhir dari era Khulafaur Rasyidin dan awal dari kekhalifahan dinasti Umayyah.